kurang lebih 2 bulan. 2 bulan lagi kita akan menjadi palsu atau enggak. Kalau palsu kita tidak bisa bekerja ke Korea. Itu selama 2 tahun. Jika rezekinya bagus, beda, sudah saya jelaskan di video saya yang bawah, berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Wahono Channel tentunya, yang selalu mengajak Anda melihat apa saja yang ada di Korea dan bagaimana bekerja di Korea. Baik teman-teman, saya sekarang berada di tepi pantai. Di sini banyak perahu-perahu bersandar dan orang-orang Korea yang sedang mencari ikan bersandar di sini, dijual di tempat belakang saya itu. Maaf, ini anginnya sangat kencang sekali dan sangat suaranya kurang begitu keras, mohon maaf. Namun di sini saya akan memberikan sedikit informasi buat teman-teman yang sudah bertanya, kemarin berapa sih proses kerja ke Korea itu, berapa lama? Nah, sudah saya terangkan di video saya yang kemarin, yang di bawah itu bisa dilihat. Maaf, kameranya sedikit bergoyang-goyang karena anginnya sangat kencang ya. Saya ulangi lagi, saya sudah menjelaskan di video saya yang kemarin, yang di bawah itu bisa dilihat, dan di sini saya akan jelaskan kembali. Untuk proses sendiri bekerja di Korea itu kita tergantung nasib, jadi kita tidak bisa mengira-ngira berapa bulan kita harus bisa bekerja di Korea dan prosesnya berapa bulan. Nah, untuk dari awal kita pertama itu belajar bahasa terlebih dahulu, daftar ke LPK, belajar bahasa, dan kurang lebih selama 6 bulan kita belajar bahasa Korea. Setelah itu, setelah 6 bulan kita belajar, kita akan mengikuti ujian IPS TOPIK. IPS TOPIK sendiri, maksudnya IPS TOPIK sendiri, ujian IPS TOPIK itu adanya 1 tahun 1 kali. Jadi kita juga kapan datangnya, kapan diadakan ujian IPS TOPIK kita juga tidak tahu. Itu yang tahu hanya HRD Korea. Jadi pertama kita belajar 6 bulan minimal, itu bisa lancar. Jika kita lulus ujian datang dan kita lulus ujian, maka kita diproses, sertifikatnya disending dan data-data kita disending di Korea. Kurang lebih dalam 1 bulan kita sending. Setelah kita sending data ke Korea, diterima, kemungkinan dalam 1 bulan bisa diterima. Jika tidak diterima, nanti data kita akan dikembalikan lagi, kita sending kembali kurang lebih 2 bulan. Kemarin saya seperti itu. Setelah sending data dikirim, diterima, maka kita akan menunggu SLC atau yang dinamakan surat izin kerja. Jika SLC sudah turun, SLC sendiri kita tidak tahu kapan turunnya atau sudah diterima kepada kita berapa bulan, tahun, atau itu tidak tahu. Bahkan ada teman-teman kita yang sampai 2 tahun tidak menerima, belum mendapat SLC ya teman-teman. Maaf, di sini ada banyak anak-anak lari-lari, anak-anak Korea melihat perahu datang, sangat senang sekali. Oke, kita teruskan. Untuk SLC sendiri kita tidak tahu kapan datangnya. Bahkan teman-teman kita yang sudah mendapat sertifikat, yang sudah mengirimkan data, diterima datanya, belum juga dapat SLC sampai hangus sertifikatnya selama 2 tahun. Nah, selanjutnya kita sudah diterima sertifikatnya dan di sending data, kita diterima data kita di Korea, mendapat SLC, itu nanti kurang lebih 2 bulan. 2 bulan lagi kita akan mendapat sebuah prelim yang dinamakan prelim, panggilan prelim. Prelim itu adalah PAP atau persiapan sebelum kita terbang ke Korea. Di sana kita akan digembleng selama 1 minggu, diberi arahkan, diberitahu, dan bagaimana data-data kita dicek seperti itu. Ada yang palsu atau enggak. Kalau palsu kita tidak bisa bekerja ke Korea. Nah, prelim sendiri datangnya itu tidak tahu. Setelah LCC prelim kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan itu ada. Kalau saya kemarin 2 bulan prelim.
Setelah prelim, kita akan menunggu lagi yang namanya visa, turunnya visa. Turunnya visa itu sendiri tidak tahu kapan turunnya. Nah, turunnya visa sendiri kita tidak tahu berapa bulan. Yang saya ketahui kemarin hanya 1 bulan visa saya turun. Lalu setelah visa turun, kita menunggu. 안녕하세요. 이름이 누구예요? Maaf. Setelah kita tadi visanya turun, nanti maka kita akan menunggu yang namanya jadwal penerbangan. Nah, jadwal penerbangan sendiri ditentukan oleh BP2MI atau BNP2 TKI. Kapan kita terbang ke Korea? Kurang lebih 1 bulan. Kemarin saya 2 bulan menunggu penerbangan. Setelah prelim saya menunggu terbang itu 2 bulan. Jadi cukup lama juga. Nah, tadi 6 bulan sudah untuk belajarnya, dan juga tadi menunggu ujian. Yang paling lama itu menunggu ujian. Kita menunggu ujiannya tidak tahu kapan. Ada juga yang 2 bulan belajar bahasa Korea langsung mengikuti ujian lulus juga ada. Itu di perikanan karena nilainya lebih rendah daripada poinnya, maksudnya poinnya lebih rendah nilai ujiannya daripada J2J manufaktur ya teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi kita belajarnya sudah 6 bulan, dan untuk sending data setelah ujiannya kurang lebih saya kemarin ada 2 tahun dari 0 sampai terbang. Karena saya ujian 2 kali, yang pertama tidak lulus dan yang kedua lulus alhamdulillah. Saya menunggu selama 2 tahun. Jika rezekinya bagus atau nasibnya bagus, itu nanti 1 tahun juga bisa berangkat. Nah, jadi Korea itu tidak bisa ditentukan berapa lama kita harus proses bekerja di Korea itu berapa lama kita tidak tahu. Jadi yang kita tahu hanyalah belajar dan belajar serta mengikuti ujian. Jika nasib kita bagus, kita akan segera berangkat ke Korea dan bekerja di Korea. Nah, itulah tadi prosesnya. Dan dari awal kita tidak bisa mengetahui berapa lama kita harus berproses, atau proses ke Korea itu berapa lama tidak tahu. Berbeda-beda, sudah saya jelaskan di video saya yang bawah. Berbeda-beda, ada juga yang 6 bulan, ada juga 7 bulan, ada yang 1 tahun, bahkan 2 tahun. 2 tahun belum berangkat, baru berangkat maksudnya. Nah, seperti itu tadi teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya yang ingin tahu proses Korea, hanya satu kuncinya, tetap semangat, dan bahasa Koreanya atau hafalan kosakatanya itu dikuatkan, mentalnya juga disiapkan, serta kesehatannya dijaga. Karena jika teman-teman tidak sehat, maka tidak bisa bekerja di Korea. Untuk penyakit apa saja yang ditolak atau yang tidak boleh untuk bekerja di Korea, kalau batuk biasa itu boleh teman-teman. Nanti saya akan buatkan video sendiri untuk penyakit jika kita menderita apa saja yang tidak bisa bekerja di Korea. Jadi sampai di sini dulu video dari saya untuk proses Korea. Ini sangat dingin sekali, saya sudah tidak tahan, saya mau pulang. Sudah dari jam 1 tadi saya di sini, sangat dingin sekali, menemukan sebuah tempat yang sangat indah sekali di sini. Oke teman-teman, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.